Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Maulana dari kelas 13 JA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kegiatan PKL yang dilaksanakan di PT Bentang Inspira Teknologi dengan judul Instalasi dan Konfigurasi Monitoring Website Disnaker Kota Bandung menggunakan Grafana. Pada presentasi kali ini, saya akan membagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah tinjauan perusahaan, yang dilanjutkan dengan latar belakang, lalu tujuan, lalu pengenalan aplikasi yang dipakai, lalu perencanaan, langkah kerja, dan juga pengujian. Diakhiri dengan kesimpulan. Berikut merupakan tinjauan dari PT Bentang Inspira Teknologi. PT Bentang Inspira Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT yang telah didirikan pada tahun 1998 dengan berbagai macam produk, mulai dari pengembangan website, aplikasi desktop, multimedia, hingga maintenance server. Perusahaan ini memiliki visi menjadi perusahaan IT yang profesional dan inovatif dalam memberikan solusi terbaik bagi pemanfaatan teknologi informasi. Dan juga memiliki misi mengembangkan produk IT yang tepat guna, mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan yang berkualitas, memberikan layanan yang maksimal, dan juga mengembangkan inovasi terkini. Dilanjutkan dengan latar belakang, hal yang melatar belakangi saya untuk melakukan monitoring ini adalah website Disnaker Kota Bandung yang belum memiliki alat monitoring, sehingga availability dan juga aktivitas user dicek secara manual yang tidak efektif dan efisien. Lalu tujuannya yang saya capai adalah agar website Disnaker Kota Bandung, baik availability dan juga user activity-nya, dapat termonitor secara otomatis dan juga terpusat. Baik, ini merupakan pengenalan aplikasi yang digunakan. Elasticsearch. Elasticsearch merupakan search engine yang dibangun di atas Apache Lucene. Nah, aplikasi ini menggunakan metode REST API dalam komunikasinya, sehingga memudahkan user untuk melakukan query. Selain untuk search engine, Elasticsearch juga digunakan untuk pengolahan data yang akan agar mudah dibaca oleh aplikasi visualisasi data. Selanjutnya adalah Bits. Bits merupakan pengirim log yang akan mengirimkan log tersebut ke Elasticsearch. Lalu Grafana. Grafana merupakan software visualisasi data open source yang memungkinkan pengguna untuk melakukan query, visualisasi data, alerting, dan juga mengeksplorasi data. Selanjutnya adalah Telegram. Telegram merupakan aplikasi pengirim pesan yang multiplatform, baik itu Android, iOS, Windows, maupun Linux. Penggunaannya beragam, mulai dari mengirim pesan, foto, video, stiker, audio, dan juga yang lainnya. Telegram dipilih karena memiliki security atau keamanan pada end-to-end penggunanya. Selain itu, Telegram juga memiliki fitur lainnya yaitu bot yang dapat berintegrasi dengan sistem kita menggunakan metode REST API. Dilanjut dengan perencanaan. Berikut merupakan topologi yang saya gunakan untuk kegiatan monitoring ini. Di sini saya menggunakan sarana internet untuk menghubungkan laptop dengan server untuk konfigurasi. Nah, di sini saya menggunakan dua server yang dikelola oleh PT Bentang Inspira Teknologi. Yang pertama adalah server Disnaker dan juga server development. Dilanjut untuk langkah pengerjaan di Elasticsearch. Untuk konfigurasi Elasticsearch ada di /etc elasticsearch.yml. Di sini yang saya konfigurasi adalah network yang berguna agar Elasticsearch dapat diakses oleh Filebit, Heartbeat, dan juga host atau jaringan lain. Di sini saya menggunakan demonstrasi lokal menggunakan VirtualBox dan juga HTTP port 9200.
Selanjutnya adalah discovery type. Maksudnya discovery type ini agar Elasticsearch tidak mencari atau mendiscovery Elasticsearch lain karena yang digunakan adalah satu Elasticsearch saja. Lalu yang terakhir adalah expect security. Expect security ini merupakan pengamanan Elasticsearch dengan menggunakan autentikasi username dan password saat akan mengaksesnya. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi FileBit. FileBit di sini ada di /etc/filebit/filebit.yml. Yang dikonfigurasi di sini adalah outputs.elasticsearch, di mana ini mengarahkan agar FileBit mengirimkan log ke Elasticsearch, di mana host yang ada di sini merupakan alamat dari Elasticsearch serta portnya. Di sini juga terdapat username serta password yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Nah, command ini digunakan untuk FileBit modules enable Apache digunakan agar FileBit mengidentifikasi bahwa log yang akan dikirimkan adalah log yang dihasilkan dari aplikasi Apache. Lalu yang selanjutnya adalah konfigurasi Heartbeat. Konfigurasi Heartbeat berada pada /etc/heartbeat/heartbeat.yml. Yang dikonfigurasi di sini hampir sama dengan yang di FileBit, yaitu host dari Elasticsearch dan juga username dari Elasticsearch agar Heartbeat dapat mengirimkan log atau file data ke Elasticsearch. Lalu selanjutnya yang dikonfigurasi adalah monitoring untuk websitenya. Konfigurasinya ini ada di /etc/heartbeat/monitors.d/http.yml. Pada konfigurasi ini dimasukkan alamat website yang akan dimonitor. Misalnya sebagai contoh di sini adalah web server lokal yang sudah dikonfigurasi sebelumnya. Sesudah itu melakukan hal yang sama dengan FileBit, yaitu pada command ini digunakan agar Heartbeat dapat membuat indeks pada Elasticsearch, di mana indeks tersebut merupakan untuk menampung data-data yang dikirimkan oleh Heartbeat. Sama dengan Heartbeat, FileBit juga mengeksekusi file berikut. Tujuannya adalah sama, ya agar membuat indeks pada Elasticsearch yang digunakan untuk menampung data-data yang dikirimkan. Lalu selanjutnya yang dikonfigurasi adalah pembuatan bot. Pada bot ini, saya sudah membuat bot, yaitu Grafamon bot namanya. Nah, di sini kita dapat mengambil token API yang akan digunakan pada Grafana nanti. Lalu setelah itu saya memasukkannya ke dalam grup. Lalu sudah begitu untuk konfigurasi bot. Konfigurasi yang saya lakukan selanjutnya adalah konfigurasi Grafana yang berada di /etc/grafana/grafana.ini. Pada konfigurasi ini saya memasukkan domain sama dengan IP dari server, yaitu sekian, yang berguna agar Grafana dapat diakses oleh jaringan luar serta dapat diakses oleh Elasticsearch. Baik, saya sudah ada di halaman login dari Grafana. Langkah konfigurasi selanjutnya adalah menambahkan data source yang ada di Elasticsearch. Di sini merupakan informasi-informasi mengenai data source yang akan dimasukkan. Misalkan di sini adalah nama dari data source tersebut, yang selanjutnya adalah alamat dari Elasticsearch serta portnya, lalu username serta password yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, dan ini merupakan nama indeks yang sudah dibuat tadi. Lalu ini merupakan versi dari Elasticsearch sendiri. Setelah itu,
yang dilakukan adalah mengetes dan juga menyimpan. Sama dengan FileBit, yang heartbeat juga dimasukkan data source-nya dengan menggunakan langkah yang sama. Ya ini memberikan nama dari data source tersebut, memasukkan alamat dari Elasticsearch, serta memasukkan username serta password dari Elasticsearch. Tak lupa menambahkan juga nama indeksnya, lalu dengan versinya. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menambahkan notification channel yang bertipe Telegram, agar nantinya ketika ada data yang melebihi batas wajar, maka Grafana akan mengirimkan alert melalui bot tersebut ke dalam grup. Ini merupakan informasi dari alert channel, namanya, lalu tipenya, lalu bot API token yang sudah tadi didapatkan pada bot father, lalu chat ID. Lalu selanjutnya, yang saya konfigurasi adalah panel. Panel ini merupakan panel untuk availability dari website. Di sini merupakan field summary up. Ini merupakan dapat di availability dari website dapat dilihat dari summary up, serta saya kelompokkan dengan monitor.name agar terlihat nama dari monitor tersebut. Pada aktivitas user, query A adalah untuk memfilter akses mana saja yang berrespons code 200, yang artinya oke. Nah, untuk ini saya mengelompokkan dengan IP dari pengguna tersebut sebanyak 5 teratas dengan setiap 5 menit sekali data akan diupdate. Lalu query B sama seperti query A, namun yang difilter adalah response code yang bukan 200. Nah, itu bisa jadi 100, bisa jadi 300, 400, atau 500. Begitu. Nah, nantinya pada alert ini, ketika alert query B yang tadi selama 1 menit dari sekarang menunjukkan data lebih dari 20 dalam 2 menit terakhir, maka akan mengirimkan alert kepada Grafana bot dengan message di Snacker unusual activity. Nah, sama dengan yang traffic tadi, yang aktivitas user, alert untuk yang availability juga sama, menggunakan query A 1 menit terakhir dengan data kurang dari 1. Kedua alert ini akan berlaku ketika kondisi tersebut dilakukan selama 2 menit dalam 1 menit dalam 2 menit. Maksudnya adalah dalam 2 menit tersebut terjadi 2 kali kesempatan agar data melebihi kapasitas. Misalkan pada menit pertama data tersebut melebihi kapasitas, dan juga pada menit kedua data tersebut turun. Nah, kejadian tersebut tidak akan menimbulkan alert kepada Telegram. Nah, apabila di 2 menit terakhir itu data keluar di luar dari batas wajar, akan mengirimkan alert. Seperti yang akan saya demonstrasikan untuk alerting aktivitas user. Ini merupakan website yang akan saya coba, yang tadi dimonitor. Saya melakukan pengujiannya dengan cara memastikan kalau web server ini akan memberikan saya response code 404, yang berartikan ada kejanggalan yang terjadi pada akses website tersebut. Misalkan saya mengakses seperti ini, saya akan lakukan hal ini selama 2 menit berturut-turut. Baik, jika
untuk availability mengalami error atau yang tadi kondisi tadi yang query kurang dari satu, maka akan mengirimkan alert seperti ini. Dan juga untuk yang traffic atau akses user akan mengirimkan alert seperti ini. Baik, ini merupakan contoh dari pengujian aktivitas user yang tadi. Jika akses user 4x4 melebihi 20, maka akan mengirimkan alert seperti pada gambar dengan metrik data yang terhitung pada 2 menit terakhir itu. Baik, kesimpulan yang bisa diambil dari kegiatan monitoring ini adalah website Digital Kota Bandung, availability dan juga aktivitas usernya dapat termonitor secara otomatis dan juga terpusat berkat Grafana ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Mungkin saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.